yang hadir secara virtual. Dan yang kami hormati Bapak Menteri SDM, Bapak Arifin Tasrif, beserta seluruh jajarannya, dan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja secara protokol kesehatan guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesediaan Bapak Ibu anggota Komisi 7 untuk mengikuti rapat kerja pada pagi hari ini. Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi 7 DPR RI pada masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023, maka pada hari ini Komisi 7 DPR RI akan melaksanakan rapat kerja dengan Menteri SDM RI dalam rangka pelaksanaan fungsi anggaran dengan agenda sebagai berikut. Penyesuaian RKAKL Kementerian SDM RI tahun anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Berdasarkan data dari Sekretariat, anggota Komisi 7 DPR RI yang telah hadir berjumlah 20 anggota dari 8 fraksi yang ada. Dan dengan demikian quorum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib Pasal 281 ayat 1 telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, izinkan saya atas nama pimpinan rapat meminta persetujuan anggota agar rapat ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan bersifat terbuka. Apakah dapat disetujui? Setuju. Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Komisi 7 DPR RI dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum melanjutkan rapat, izinkan kami meminta persetujuan Bapak Ibu anggota bahwa rapat ini akan dapat diselesaikan pada pukul 12.00 dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Berdasarkan surat dari Badan Anggaran DPR RI nomor B/AG//AG/AT05.02/09/2022 tanggal 20 September 2022 hal penyampaian hasil penyesuaian RKAKL Kementerian Lembaga tahun anggaran 2023 bahwa RKAKL tahun anggaran 2023 Kementerian SDM yang disetujui menjadi 5.527.8,8 juta rupiah atau berkurang sebesar 195 dari yang diusulkan oleh Komisi 7 DPR RI berdasarkan rapat kerja tanggal 8 September 2022. Namun pagu tersebut sudah ada penyesuaian dan mendapat tambahan berdasarkan dari acuan awal di nota keuangan dan ditambahkan oleh Kementerian Keuangan sejumlah 400 miliar rupiah. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi 7 meminta penjelasan Menteri SDM terkait sebaran-sebaran atas tambahan sebesar 400 miliar tersebut. Untuk itu, kami berikan kesempatan kepada Menteri SDM untuk dapat menjelaskan terkait pemanfaatan tambahan anggaran tersebut. Terima kasih, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi 7 DPR RI, Bapak Ibu anggota Komisi 7 DPR RI, para pejabat di Kementerian, BPH Migas, BPMA, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan amanah konstitusi, yaitu rapat kerja dengan agenda penyesuaian RKAKL tahun anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran. Penyesuaian RKAKL tahun anggaran 2023 sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran kami sampaikan sebagai berikut. Sesuai dengan hasil Raker 8 September 2022, Komisi 7 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian SDM tahun anggaran 2023 menjadi 5,72 triliun atau naik 600 miliar dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar 5,12 triliun. Tambahan anggaran sepenuhnya itu digunakan untuk infrastruktur bagi masyarakat sebesar 715 miliar, di mana selisih 115 miliar diperoleh dari hasil optimalisasi kegiatan non-infrastruktur internal Kementerian SDM. Kemudian sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran tanggal 20 September 2022, tambahan pagu anggaran Kementerian SDM tahun anggaran 2023 adalah sebesar 404,4 miliar, sehingga total menjadi 5,53 triliun. Pagu ini turun 195,6 miliar dari hasil Raker tanggal 8 September 2022. Untuk itu, kami mengusulkan perubahan komposisi alokasi anggaran per unit organisasi adalah sebagai berikut. Sekretariat Jenderal Kementerian SDM tetap di 330,33 miliar seperti hasil Raker sebelumnya. Inspektorat Jenderal Kementerian tetap 68,5 miliar seperti hasil Raker. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menjadi 1.461,21 miliar atau berkurang 86,5 miliar dari hasil Rakernya yang sebelumnya. Ini dilakukan dengan mengurangi bagian daripada kongkit petani. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tetap 669,24 miliar seperti Raker. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tetap 678,64 miliar seperti hasil Raker. Dewan Energi Nasional tetap 56,86 miliar seperti hasil Raker. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia SDM tetap 522,61 miliar seperti hasil Raker. Badan Geologi tetap 581,62 miliar seperti hasil Raker. BPH Migas tetap 212,22 miliar seperti hasil Raker. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi menjadi 868,71 miliar atau berkurang 109,1 miliar dari hasil Rakernya. Nah, ini dilakukan dengan penyesuaian program. Kemudian Badan Pengelola Migas Aceh tetap 78,93 miliar seperti hasil Raker. Selanjutnya, pagu kegiatan infrastruktur tahun anggaran 2023 menjadi sebesar 1,67 triliun dari sebelumnya hasil Raker yang sebesar 1,86 triliun, terdiri dari kongkit nelayan tetap sebanyak 20.000 paket dengan pagu anggaran 208,2 miliar. Kongkit petani menjadi 30.000 paket dengan anggaran 259,53 miliar. Bantuan pasang baru listrik tetap sebanyak 83.000 rumah tangga dengan anggaran 201,65 miliar. Kemudian PLTS terpadu PLTMH di wilayah 3T tetap sebanyak 12 unit. PLTS terpadu dan 3 unit ini dengan anggaran sebesar 94,44 miliar. PJUTS menjadi 31.075 unit dengan anggaran 500,45 miliar. ABDAL tetap sebanyak 7.500 unit dengan anggaran 60,84 miliar dan rice cooker tetap sebanyak 680.000 unit dengan anggaran 340 miliar. Bapak Ibu atau Komisi 7 DPR yang kami hormati, demikian penjelasan kami mengenai topik yang telah diagendakan.
pada pimpinan untuk dilanjutkan pada sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya, dan untuk berikutnya saya pikir karena udah jelas ya, untuk pertanyaan-pertanyaan raker yang akan datang aja ya. Baik, langsung ke kesimpulan. Kami bacakan draft kesimpulan. Pimpinan, kami ingin Oh, ada sebelum ya sebelum simpulan. Jadi secara umum kami setuju dengan usulan yang sudah kita bahas ini. Saya hanya ingin menyampaikan Pak Menteri ingin memastikan beberapa isu penting yang saya rasa perlu ketegasan jawaban dari Pak Menteri. Yang pertama, bahwa benar tidak ada penghapusan listrik pelanggan 400 volt ampere bersubsidi. Yang kedua, tidak ada rencana penarikan gas melon LPG 3 kg. Demikian Pak Menteri, mohon ketegasannya. Baik, terima kasih Pak Mulyanto. Ya, sebagaimana yang disampaikan ya tidak ada perubahan. Masih tetap sebagaimana yang ada ya. Mohon harap agar maklum dan bisa masyarakat bisa memahaminya. Terima kasih. Interupsi Pak Ketua. Pak Menteri, hari Sabtu yang lalu kita dari Partai Gerindra menolak menghapus 450 VA. Tolong disampaikan ke Pak Presiden. Pak Presiden sepakat dengan kita untuk kepentingan rakyat. Tolong disampaikan terima kasih ke Pak Presiden. Baik, Bapak. Karena Pak Presiden membuat pernyataan kemarin pagi. Ya, kami Jadi sepaham dengan usulan Partai Gerindra. Pimpinan, Makasih Pak Ketua. baik. udah ya, langsung ke kesimpulan ya. pimpinan, saya juga mau bicara, pimpinan. Oh ya, fraksi Golkar Saya sama sudah ya. bicara, kita juga pengen bicara, ya. Karena ada hal penting juga yang mau saya klarifikasi kepada Pak Menteri. Yang pertama terkait dengan masalah apa istilahnya yang kompor induksi, itu juga perlu ketegasan. Apakah sudah ada kebijakan konversi atau belum? Karena di luar sudah beredar ini konversi. Ada juga yang bilang uji coba. Ini perlu ada ketegasan dari pemerintah. Satu. Yang kedua, terkait maraknya illegal mining yang terjadi di Republik ini, khususnya Kalimantan. Saya mohon ada perhatian khusus dari Kementerian SDM terkait illegal mining ini, terutama terkait masalah batu bara. Karena ini memang momen orang untuk melakukan kecurangan yang sebesar-besarnya, untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya di saat harga batu bara naik. Oleh karena itu pengawasan dari Pak Menteri SDM harus tetap dilakukan secara ketat. Yang ketiga terkait dengan masalah rencana Gakum, unit Gakum di SDM, baik untuk BBM maupun illegal mining ini agar segera kita juga progresnya seperti apa. Yang ketiga terkait entitas khusus yang juga kita bisa di progresnya seperti apa, karena juga menyangkut pendapatan negara. Dan yang keempat adalah terkait apakah ada sudah hitung-hitungan dari Pak Menteri SDM terkait kelebihan pasokan PLN kita ini sampai kapan? Kan sekarang kan oversupply kita. Kira-kira dengan pertumbuhan ekonomi seperti hari ini ya, kalau dia stagnan saja misalnya seperti hari ini atau 5% misalnya, kira-kira berapa lama ini oversupply bisa selesai? Supaya antara kebijakan konversi tadi bisa nyambung. Jangan sampai nanti di saat konversi dilakukan kita sudah mana kekurangan pasokan. Ini juga perlu ada hitungan-hitungan dari pemerintah terkait sampai kapan oversupply ini bisa teratasi. Terima kasih. Ya, selanjutnya fraksi Partai ada pesan? 1 menit aja Ketua. Pesan aja ini Pak Menteri. Pesan Pak Menteri. Terima kasih pimpinan. Saya juga Demokrat ingin menyampaikan tentang wacana tentang konversi ya dari gas subsidi LPG ke listrik. Nah ini kan karena latar belakangnya kan oversupply ini sebetulnya salah satunya daripada kelebihan daripada PLN. Nah seharusnya ya pemerintah itu mengenjot investasi dan ekonomi tumbuh. Jadi terseraplah itu listrik yang oversupply itu. Tidak harus kita memutus subsidi LPG untuk masyarakat kecil ini. Begitu pimpinan, terima kasih. Baik ya Pak Menteri, itu pesan-pesan dari fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Gerindra. Walaupun sudah terjawab oleh Pak Presiden kan, keberpihakan Presiden terhadap masyarakat kecil sudah terjawab. Kemarin beliau menyampaikan bahwa tidak ada penghapusan 450.
Kita alhamdulillah suara kita didengar Presiden gitu. Baik, selanjutnya untuk jawaban-jawaban itu ntar bisa tertulis Pak Menteri. Pimpinan, Oh, sebentar, cuman pesan aja buat Pak Menteri. Saya dari Gerindra, Katrin Kalimantan Barat 1. Daerah kami Bengkayang terjadi penambangan liar dan membawa korban sekitar 20 orang. Tolong perhatian dari timnya Pak Menteri SDM. Terima kasih. iya. Kakak Andi sudah kan tadi panjang. Oh ya, baik ya, kita langsung ke kesimpulan. Enggak, bentar Pak usulan. Hah? Soalnya di satu pesan dan kesan ini udah oke lah Pak, ya. Ini tentang Gakum Pak. Ini udah kayaknya dari periode yang dulu ini ada Gakum perlu ada di Kementerian SDM. Ini perlu dipercepat Pak. Kedua Pak, terkait misalnya para penambang yang ada di daerah yang tanpa mengecek langsung dicabut izinnya, padahal mereka berproduksi. Ini saya nggak tahu bagaimana kewenangan Kementerian SDM, karena untuk mengeluarkan pengaktifan kembali izin mereka itu kan di Kementerian Investasi. Ya, tapi bagaimana koordinasi antara Kementerian SDM dengan Kementerian Investasi itu aja saya ingin tanyakan. Pak Menteri ya, itu ntar dijelasin secara khusus ke Bu Andi Pak Menteri, bisa japri kok itu. Ya, kita langsung ke kesimpulan rapat kerja pada hari ini. Kesimpulan rapat kerja Komisi 7 DPR RI dengan Menteri SDM Kamis 22 September 2022. 1. Komisi 7 DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran Kementerian SDM RI tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut. 1. Sekretaris Jenderal sebesar 326.806.000 rupiah. Setuju ya? 2. Inspektorat Jenderal sebesar 68.495.687. Setuju? 3. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebesar 1.411.210.957.000 rupiah. Setuju? 4. Ditjen Ketenagalistrikan sebesar 669.241.626.000 rupiah. Setuju? 5. Ditjen Mineral dan Batubara sebesar 678.939.471.000 rupiah. Setuju? 6. Dewan Energi Nasional sebesar 56.859.949.000 rupiah. Setuju? 7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 522.505.687.000 rupiah. Setuju? Badan Geologi sebesar 581.921.733.000 rupiah. Setuju? BPH Migas sebesar 224.302.000 rupiah. Setuju? Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi sebesar 860.714.647.000 rupiah. Setuju? Terakhir ini BP Migas Aceh sebesar 927.564.000 rupiah. Setuju? Dan total anggaran Kementerian SDM berdasarkan hasil penyesuaian dengan badan anggaran dan kita sepakati adalah 5.527.868.000.000
Rp429.000. Setuju ya? Udah? Baik, Pak Menteri, sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Pak Menteri untuk dapat memberikan sambutan penutup. Terima kasih yang kami hormati Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 7 DPR RI. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu anggota Komisi 7 RI yang telah bersedia untuk melakukan pembahasan akhir penyesuaian RKAKL Kementerian SDM tahun 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran yang menyepakati anggaran Kementerian SDM tahun anggaran 2023 sebesar 5,53 triliun dengan tambahan belanja sebesar 400,4 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut sepenuhnya digunakan untuk infrastruktur bagi masyarakat. Komitmen kami untuk segera melaksanakan proses pengadaan infrastruktur tersebut di tahun 2022 melalui lelang Pradipa, sehingga awal tahun 2023 sudah dapat berjalan dan masyarakat segera dapat memanfaatkannya. Kami juga mohon dukungan anggota Komisi 7 DPR RI untuk dapat segera menyampaikan kelengkapan data usulan penerima manfaat agar proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Menteri atas kerjasamanya yang baik dalam rapat hari ini. Dan kami atas nama pimpinan pimpinan komisi seluruhnya yang hadir secara fisik maupun virtual juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh anggota Komisi 7. Akhirnya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah rapat kerja pada hari ini saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.